napas aja. Kayak capek gitu ngomong. Kerja sedikit juga capek. Astagfirullahaladzim. Kamu merelakan atas kepergiannya. Ya Allah. Kabogohna batinnya terpuruk karena kehilangan. Mungkin dia tuh bener-bener mendalam, soalnya nggak ada buat komunikasi gitu. Sabar ya Pak. Ikhlaskan. Sabar Pak, sabar zikir Pak. Zikir. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Semua yang di sana apa kabar? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini Markas Mata Langit ada tamu dari Sukabumi. Beliau bernama Bapak Parman dan Ibu Mimin. Iya. Bapak Parman usianya 60 tahun. Beliau mengalami keluhan sesak napas, padahal tidak ada riwayat asma. Nggak ada. Sesak napas, terus apa lagi keluhannya? Kakinya bengkak katanya. Nggak bengkak. Kemudian suka ngigau kalau tidur. Iya, si ibu yang tahu. Nah itu ngigaunya gimana Ibu? Pada saat malam atau tidur Kalau nggak ingat ya. Gimana ngigaunya? Kamu jaga di sini, banjir berdua. Kamu jaga di sana berdua. Bawa tuh pengki, gitu serang satu. Terus dibangunin sama Ibu? Dibangun Pengki itu untuk serokan sampah. Kok dibangunnya? Pak. Istighfar. Pokoknya kalau lagi jadi nggak bisa tidur lah. Waktu saya bilang istighfar tuh, dia tuh Bangun. Apaan sih ngeganggu, gitu. Itu terjadi berulang kali, bukan hanya sekali. Iya, kalau lagi sedang nakumat gitu, dia begitu ngobrol. Ada siapa sih yang datang? Itu teman-teman pada datang mau ngapain? Kenal enggak? Kenal sih. Oh, jadi mungkin dalam mimpinya Bapak itu Bapak didatangi orang yang dikenal. Iya. Yang ada yang kenal, ada yang banyak. Terus mereka datang ngapain? Di dalam mimpinya itu? Ya nyamperin aja gimana ngobrol gitu. Bahkan kemarin itu pas mimpi saya rencana mau ke sini mungkin ya. Udah ada teman saya tukang ojek kerja di sini. Oh, Bapak mimpi teman Bapak itu kerja di sini terus? Kerja di sini bagian apa? Menerima tamu katanya. Lalu tukang ojek dia tuh. Saya nggak bisa tidur semalaman itu. Padahal Bapak tahu dia sebenarnya bukan kerja di sini. Bukan tukang ojek kok teman saya. Sukabumi. Masih Iya. ada orangnya juga. Cuman Bapak tanda tanya kenapa kok bisa orang itu yang muncul di mimpinya Bapak ya? Tuh. Okay. Bahkan saya udah diobatin, tapi bukan sama ibu gitu ya, perempuan. Tapi sama anaknya bapak. Ya itu anak ibu laki-laki itu. Diobatin. Maksudnya Bapak mimpi diobatin sama Reiki? Iya, laki. Iya. Udah saya obatin sini bapak udah. Saya obatin. Ceritanya tuh dalam mimpi Bapak datang kemari? Iya. Tapi nggak ketemu Panglima? Enggak. Oh, ketemunya sama Reiki. Sama anak itu sama saya. ibu juga, bukan ibu lagi. Nggak tahu siapa. Oh gitu. Nggak kenal saya juga. Wajahnya perempuan tapi yang Perempuan tidak tapi ngakunya ibu tapi bukan ibu. Pendapat saya mah gitu. ngakunya Ratna Listi tapi bukan saya wajahnya. Oh gitu. Malam kemarin kan belum lama. Iya. Tapi katanya sempat dirawat juga di rumah sakit. Di rumah sakit dirawat 5 hari. Nah, waktu itu apa diagnosa dokternya? Ya cuman paru-paru katanya sih. Ada di rongsenan sih Maya. Iya. Tapi paru-paru juga belum parah. Dari hasil ronsen itu apa kata dokter? Dari lambung tuh jadi kan di rongsenan tuh kan jadi bukannya gelap ya, jadi putih gitu. Jadi ada putih-putihnya. Oh, Berasap. penjelasannya dokter kayak berasap itu. Iya. Tapi untuk kedepannya hati-hati makan juga ya kan, pola makan takutnya kena ginjal katanya. Tapi udah pernah sakitnya nggak pernah, batuk-batuk nggak pernah saya bilang. Cuma yang terasa saya tuh selama ini napas aja. Kayak capek gitu ngomong. Kerja sedikit juga capek. Pendek gitu napasnya. Ini baru-baru ini kan belum lama. Terus sepertinya Bapak ini ya mengalami turun berat badan ya? Ini. Oh, bukan turun lagi lah. Ini mah Karena pernah kesini dulu nggak segini badannya ya? agak gemukan. Yang kecil sekarang itu. Ya ini sebelum dipantau Panglima saya mau mempertegas lagi bahwa Ya. tayangan ini nanti akan ditayangkan di YouTube tidak keberatan ya Nggak keluarga apa-apa. sebagai bahan pembelajaran Iya, yang lain nggak ya, apa-apa. supaya Bapak dan Ibu punya dokumentasi pengobatan yang bagus Betul, ya. bagus ya. Terima kasih. Ya baik Panglima, mungkin sudah saatnya untuk didiagnosa oleh Panglima. Iya. Apa yang terjadi dengan Pak Parman ini?
Ya saya melihat sih ada gangguan juga ya di badannya, ada gangguan. Berarti positif non medis juga ada Ya, ya? sebenarnya udah lama ini memang beberapa kali ada serangan-serangan dari orang. Saya lihat di seputar dada itu saya lihat tuh kayak ada tombak yang menancap. Habis itu badannya kayak dipocongin, sudah terlalu pocong. Habis itu di mulut saya lihat seperti banyak kalajengking. Habis itu ada siluman ular, terlihat saya juga secara batin. Habis itu ada seperti siluman nenek. Dan ada sosok kayak kerak. Siluman kera? Itu Dan tadinya juga di sekeliling rumah saya lihat tuh banyak kayak udah banyak tanaman gitu. oh, jadi rumah di Sukabumi banyak yang nanam sesuatu yang tidak baik ya? Bapak kenapa merasa makin Apa berat? rasanya apa Pak? Yang dirasakan apa? Makin berat. Berat. Makin berasa kayak kontak gitu. Napas. Kayak langsung Nama berat. sesak ya? Kayak nggak nyaman gitu, kayak gelisah deket panggilan. Dadanya dengan baunya kayak dihantam sama benda yang berat saya lihat. Nah, seperti itu. Itu arahnya dari satu arah atau lebih Panglima? Kalau saya lihat tuh ada yang paling parah itu dari satu arah, tapi ada 3 arah saya lihat. Tapi yang paling kuat yang ngirimnya ini yang dari satu arah ini. Mungkin Masih orang yang sama sih wilayah di sana juga, bukan orang luar. wilayah Sukabumi ya, sekitar rumah Bapak. Jadi mungkin saya ngelihat Bapak dulu pernah kayak bisnis kayak sapi apa gitu, pernah nggak udah dulu? Kalau masih sapi Bang, enggak. Maksudnya ada orang nyari gitu, tapi Bapak yang Bantu cari. bantu gitu, apa pas ada acara apa gitu. Tanah, Bapak bisnis tanah. Walaupun bukan milik Bapak, tapi Bapak membantu untuk mencarikan gitu. Itu yang tidak saya gitu kan. Tapi ya mungkin bukan itu aja, karena Bapak kerjaannya kan Banyak. serabutan ya. Serabutan. Apa aja kira-kira dibisniskan gitu. Itu di luar sebagai kadus ya? Bapak kan sebenarnya kadus, tapi sudah pensiun ya kadusnya. Tapi Bapak bisnis itu lagi jadi kadus. Iya sih. Banyak bisnis tuh itu. Ya, belum lama Pan. Begitu pensiun sudah nggak ada bisnis? Enggak ada, kemarin Januari kemarin. Habisnya Januari kemarin. Baru-baru banget ya pensiunnya. Pensiunnya baru. Berarti ada kaitannya dengan usaha yang pernah Bapak geluti pada saat masih Ada muda? kaitan juga, ada beberapa persoalan. Apa, keluarga ada nggak ya? Kalau dari arah warga sih enggak gitu ya. Karena apa ya? Karena ini kan ada 3 arah gitu. Jadi Makanya banyak ya? 3 arah, tapi yang parahnya ini ada satu peristiwa, mungkin ada persoalan yang dia tadinya minta bantu sama Bapak gitu, tapi kayak dia tuh kayak menganggap Bapak kayak mempersulit gitu anggapan dia gitu. Padahal enggak gitu kan, berproses gitu kan. Proses. Bisa jadi, karena Tapi sebagai mungkin kadus kan memang membantu masyarakat ya. kok persulit sih gitu doang, gitu aja, gitulah istilahnya. Tapi dia langsung lantas kayak seperti nggak menerima Nggak rela ya? gitu. Situ awalnya, pemicu awalnya di situ. Kalau dikirim sesuatu. Gitu. Astagfirullahaladzim. Oh, jawara kayaknya nih. Jawara jurus. Ayo Bu, sini Bu, sama Bapak. Assalamualaikum. Sahaya, Kayak sahaya. punya apa ya namanya? Ikat pinggang yang diikat gitu loh. Oh iya. Sabuk ya, sabuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Harus merelakan atas kepergiannya. Ikhlaskan atas kepergian anak, mungkin Parlan. Iya, almarhum. Iya. Jadi memang ada anak laki-laki Bapak yang meninggal, ya Pak ya? Iya. Tahun berapa ya? Sudah ada 2 tahun? Mau 2 tahun mau nanti Agustus. 2 tahun yang lalu meninggalnya, tapi sepertinya Bapak sampai sekarang belum mengikhlaskan ya Pak? Gimana Pak? Iya kan, ini yang berat ya. Berat ya? Ya sekarang yang memang karena udah ber2 tahun saya ikhlaskan lah. Berusaha ya? Ya berusaha mengikhlaskan lah. Kesana-sananya mungkin umuran 6 bulan lah. Belum gitu ya. Sekarang pelan-pelan Sekarang udah ikhlas sekarang mah. Ini sudah berusaha Ki? Udah ikhlas sekarang mah. Panggil Ki aja ya? Semua itu bukan milikmu. Iya, sekarang udah ikhlaskan. Ikhlas. Mungkin itu yang berat. Semua yang kau punya hanya sebuah titipan. Iya. Jadi keikhlasan Bapak itu insya Allah nanti akan mempermudah Insya Allah. proses penyembuhan Bapak. Iya, iya. Terus gimana lagi Ki? Memangnya ada yang jahat sama Pak Parman? Jika saja tak ada campur tangan, mungkin kau tak mampu lagi
Maksudnya campur tangan siapa Ki? Apa Aki yang mendampingi Bapak? Jadi Aki ini dari leluhur Bapak. Bapak leluhurnya dari sana asli. Orang tua Bapak dari Sukabumi asli. Bumi Bogor. Bogor. Oh Bogor. Ya, Aki. Etan jelema lalaking Laki-laki. Yang berarti yang ngirim laki-laki. Terus dan wanita laki-laki itu menginginkan sebuah kedudukan itu, tetapi sabar ya Pak, bapaknya kayak napasnya ini tuh susah. menyingkirkan Jadi dia mengharapkan kedudukan. Apakah yang dimaksud kedudukan yang pernah Bapak tempati sebagai kadus? laki-laki itu tak mengetahui apa yang dilakukan oleh sang pendampingnya. Pendamping itu Laki-laki itu ada yang jagain. harus menyingkirkan Jadi orang ini punya pegangan. Iya. Dianya mungkin nggak terlalu gimana, tapi pendampingnya yang bekerja menyingkirkan. sebuah pendamping yang dipinta. Iya, punya pegangan gitu orang ini. Laki-laki ini seperti apa ciri-cirinya Ki? Sama Bapak tua mana? Berkumis. Oke. Ciri-cirinya laki-lakinya berkumis, lalu Berkulit yang sama, dengan Bapak. Berarti sawo matang. Badannya lebih tinggi atau lebih pendek? dia lebih berat darimu. Lebih besar badannya. Setelah kau tak lagi menjalankan tugas itu, kau mulai merasakan Sesak napas. Kenapa bisa begitu Ki? Seseknya tuh mulai pensiun. Bener ya? Oh iya bener. Nah, dekat pensiun lah. Dekat sih. Pada saat masih bertugas sebagai kadus nggak sakit. Nggak seberapa. Kenapa bisa sesak napasnya itu? itulah sebuah Dihantam taman dengan, bangsa kami. maksudnya dihantam gitu ya? Dengan alat atau dengan Bangsa kami bisa menyiptakan sebuah benda dengan sekejap mata. sejenis apa bendanya itu yang dihantamkan? Keris, kujang, Seperti sebuah besi kayak tongkat besi gitu, dihantamin ke dadanya Bapak atau tombak? kau pun mengenalnya. Kenal sama orang itu. Namanya siapa Ki? Dia mau nulis huruf kayaknya nih. A, P, mengandung huruf A dan P. Dari wilayah yang sama, Benar kata Panglima tadi kan, dari wilayah Bapak juga. Umurnya lebih tua lebih muda? lebih muda. Lebih muda. Kira-kira udah ada gambaran belum? Orangnya berkumis, kulitnya sawo matang, badannya lebih gede, lebih muda, mengandung huruf. Ya, kalau badan lebih gede mungkin juga lebih tinggi. Apakah dia di kantor yang sama? Luar kayaknya. Punya Bapak kan punya kantor kan setiap hari datang? Iya, desa. Kantor desa. Karena yang kau kerjakan sangatlah banyak yang menginginkannya. Jika kau tak kuat, kau akan Tumbang. Oh iya. Banyak yang ingin jadi kadus di situ. Iya bener ya? Iya. Udah diganti, sekarang udah diganti. Sekarang udah Iya diganti. sekarang diganti waktu saat itu. Ini Nggak kan mungkin. Iya mungkin. Banyak yang mau. kenapa sih kok pengen pada jadi kadus? sebuah kehormatan. Kehormatan, disegani orang gitu. Oh. Siapapun akan mengenalnya. Gitu ya? Iya. Saat ini pun lebih baik di saat dulu kau menjalankannya. Maksudnya lebih baik bagaimana? Untuk menerima uangnya lebih baik daripada saat dulu. Maksudnya Bapak menerima uang saat ini lebih baik daripada dulu. Sebuah jabatan itu lebih enak saat ini. Di saat kau tak lama lagi akan
Maksudnya jadi kadus yang sekarang posisinya lebih enak dari waktu Bapak yang menjabat? Mungkin saat dulu untuk pembayaran begitu kecil. Oh, gaji kadus yang sekarang lebih gede gitu maksudnya? Oh, emang gitu? Iya. Bapak mah 250 dulu. Itu mah saya nggak tahu ya. Belum sama 200 bulan. Sekarang 2 2 juta. juta. kok bisa berubahnya drastis? Peraturan baru. Hukuman baru. Jadi sama gini. Gaji langsung dari pemerintah. Walaupun bayaran belum. Tapi jauh banget tuh sampai 100%. Saya mah paling 3 tahunan lah gaji 2 juta. Tak perlu sekolah tinggi-tinggi, tetapi bisa memasuki dalam sebuah pemerintahan. Iya. Bapak cuma SMP. SMP dulu bisa mah paket SMA. Kalau jadi kadus itu kan berarti sudah dalam lingkaran pemerintahan. Iya. Kan? Jadi itu yang membuat banyak orang yang menginginkan posisinya Bapak waktu Iya. itu. Nah terus yang pengen menyingkirkan Bapak ini, apakah dia waktu itu ikut pemilihan? Terus kalah apa gimana? Enggak dipilih sih. Kalau Bapak Oh, Bapak Enggak dulu? dipilih langsung tunjuk sama kepala desa. Ditunjuk. Siapa Ada yang gitu juga. dekat dengannya maka akan terpilih. Mungkin hubungan Bapak baik sama kepala desanya ya? Iya, baik. Nah orang ini apa hubungannya nggak baik dengan kepala desa? Bukan tidak baik, Tapi, tapi dia lebih dekat. ya, lebih dekat. Maka dari itu banyak Banyak yang iri dong sama Bapak. bantuan bangsa sepertiku Jadi dulu untuk mengelabui sebuah pikiran dan mengelabui sebuah mata dan pikiran siapa yang dikelabuhi? yang akan menunjuknya. Oh, jadi waktu itu mungkin banyak yang memakai cara itu, tapi alhamdulillah Bapak yang terpilih walaupun Bapak nggak pakai cara yang kayak gitu. Banyak yang menginginkannya datang kepada manusia. Datang ke dukun. Sana banyak ya orang pintar ya. Banyak. Nah terus yang dilakukan orang ini yang A dan B tadi, ketika dia kan nggak ada masalah dengan Bapak ya, apa pernah konflik? Dia pun tak tahu Kalau makhluk yang jagain dia nyerang Bapak dia nggak tahu. karena bangsa itu harus menyingkirkan. Iya, tergantung perjanjiannya seorang ini dengan goibnya, goib yang pegangan dia. Pokoknya kalau aku nggak suka sama orang, mereka kerja sendiri walaupun nggak disuruh gitu Pak. Jadi tidak serta merta yang datang ke dukun minta ngirim ke Bapak, enggak, itu makhluknya kerja sendiri. Karena harus menyingkirkan Siapapun yang menghalangi. ada di tempat itu. Karena dia menginginkan tempat itu, siapapun yang di situ dia kalaupun bukan Bapak pun akan kena juga. Kayak gitu Pak. Jadi bukan khusus ke Bapak. Cuman efeknya ke Bapak gitu. Terus cara masuknya makhluk itu ke badan Bapak bagaimana? Bangsa kami lebih mudah menghantam bangsa manusia ketika ia tertidur. Pada saat tidur masuknya. Bapak jangan lupa berdoa kalau tidur. Makanya sering itu ya ngigo. Kenapa ngigonya itu kayak nyuruh apa Pak? Jaga banjir. Oh ya. Terus ada pengki Bawa tadi. pengki. Nah, kenapa Tugas di sana. kaitannya itu kayak dengan kebersihannya? Itu tandanya suruh bersihin diri, Bisa jadi Simbolnya ya. nyapu. berubah. Kalau malam udah terasa siang enggak. Ya Allah Akbar. Akhirnya namanya siapa? Masih dulu biar. Belum tahu namanya. Ini Bang Dimas sudah narik makhluk lain ke badan Ismi. Tapi kita akan selesaikan dulu dengan Aki ini. Ya, namanya. Ye, kakeknya Bapak namanya siapa? Isan. Isan. Kalau Uyut, Kalau Bapak nggak tahu. nggak tahu ya. Berarti ini jalur dari ayahnya atau ibunya Bapak? Aki kenal yang badan Ismi itu Ki? Mestina kudu memang geus lempang. Ibu coba sini Bu, dia ngomong bahasa Sunda. Atuh lah di ditu wae. Kudu mesti lempang. Suryati, Assalamualaikum. Sebentar dia udah Suryati ngomong. ya. Maneh teh nyebutkeun nama eta. Saha? Oh, Sareng namanya saha? yang masuk ini Sumiati. Oh ini Sumiati. Oh iya teh Sumiati. Naon maneh teh? Saha Sumiati? Anda siapa? Kaitannya apa dengan keluarganya Bapak Parleman? Aya eta mah boroba jelema baturna. Apa artinya?
banyak temennya. Iya Sumiati teh saha? Di mana? Di lembur. Di lembur mana? Ya, terima kasih ya Ki. Menjaga gudang eta. Iya. Siapa yang menjaga gudang? Oh, Bapak Sumiati teh di Cikoneng. Terima kasih ya Ki. Ya udah Ki, makasih ya Ki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sini Pak, Arek nu ulah nu dekat ibu sini Pak. atuh hayang nu muda meureun. Kabogohna? Ya naon. Atuh maneh mah sok kitu ulah jual mahal. Yang ngaku sebagai pacarnya Bapak si cewek ini. Di Cikoneng Sumiati. Kamu jual mahal. Kamu jangan adu domba lo ya. Awas ya kamu. Sumiati kenalin enggak? Ya memang begitu tidak kenal. Oh, berarti artinya Bapak nggak ada hubungan sama kamu. Cuman kamu suka sama Bapak. Iya atuh. Sumiati siapa? Ibu sabar dulu ya Bu. Kita telisik satu persatu. Ari maneh teh kitu. Tengah artis. Loba batur awewe tuh hayangeun. Dan bae nu hayangan mah da mantu nyaho. Eta boga istri teh kolot keneh. Kun bae. Naon sih? Subhanallah. Atuh nu muda wae atuh. Hayang yang muda pan. Ini Nu gareuli. kerjaan setannya adu Atuh domba. teh ke Setan kampung-kampung meureun. Jadi kerjaan kamu tuh memang hasut ya, adu domba. Atuh dibantu atuh. Oh, sebentar. Aku jadi ingat tadi pantauan Panglima. Iya. Dia minta dibantu, tapi Bapak melakukan proses yang mungkin bagi dia mempersulit gitu. Iya. Itu ya, kamu ya? Ya atuh dibantu. Kamu minta tolong apa? Diuruskeun tanah nu bener. Surat-suratna Tanah saha teh? Bapak coba ingat-ingat pernah ada orang minta Abah mana? minta dibantu. lembur. Oh, mana teh sok liwat. Coba ingat-ingat lagi. Ulah mimpi luar atuh. Sok ngerecokeun permasalahan. Maksud kamu siapa? Dia ngomong Hari eta teh awewe. Ngomongin dulu sendiri kan deklarasi bulan. Nu mana sih teu apa? Ulah didenggekeun. Awewe teh teh. Sanes ieu tempat anu di Ciko nu mana teu ka apa? Heueuh, ulah didenggekeun. ini siapa ini? Eta teh Ini bukan Sumiati, ini beda lagi. Ieu mah lain ieu lain. Ieu mah Sumiati nya. lain. Saha ieu teh? Punten Sumi saha? Abdi teh di parung sapi. Di parung sapi. Mana parung sapi teh? Parung sapi Pantesan aku tadi jasinga. ada sapi-sapi ya. Iya. Pantesan agak ada urusan sapi ini. Ulah cicing wae. Aki siapa namanya? Mane teh ngerti di mana parung sapi. Sana kakeknya dia Bogor, bapaknya dia Oh, di Bogor. Cicing wae. Berarti ini kakeknya Bapak atau siapa nih? Manggilnya Aki, Siapa? kok kakek. Iya, saha? Nyaho teu parung sapi di mana? Aki teh di mana? Ya singa. Nu eta kan atuh eta aya makam Mbah Muhyiddin. Mau Mbah Muhyiddin teh saha? Bareto ti jelema sakti di ditu. Nah, ari bapak mane teh berguru ka ditu. Oh, yang berguru ke situ Bapak atau bapaknya Bapak? Atuh mane teh cicing, heueuh cicing. Teu boga naon-naon, heueuh cicing teu boga naon-naon. Ari muda mah lain jeung geus kolot kieu. Ari muda mah aya we nu diajarkeun ka orang tua, ari orang tua mah lain jelema sejena atuh bobogaan. Gimana sembarangan? Oh, Tanya gini. leluhur Bapak maksudnya, Iya. bukan orang sini. Ari mane teh, ari teu boga naon-naon geus eta teh badan teh lunglai. Ari ieu geus karasa nu deket-deketna atuh eta aya pergantian. Soalna geus lila ieu teh kadudukan Iya, ieu. iya, iya. Kadusnya itu udah lama gitu kedudukannya. Geus lila. Berapa tahun Bu menjabat? 15. Ari aki teh hayang bebeja ke mane. Bebejana kieu. Kakeknya dia. Ini teh memang sudah terjadi lama. Iya. Memang pada saat itu mah kecil penghasilan, tapi ingat penghasilan kecil tapi jangkauan luas. Rezeki dari mana-mana. Network, iya, iya, iya. Kamu gampang urusanna. Ingat tidak dulu. Memang pendapatan kecil, Tapi banyak teman dan Tapi rezeki banyak. dari pintu yang lain rezekinya. banyak dari pintu-pintu lain. Kalau sekarang tidak sembarangan. Iya emang. Ini teh ngomong sapi, memang di sana kandang sapi, parung sapi, ngaranna. Iya.
Emang nggak tahu kan. Makanya saya bilang ada urusan Jangan sama bilang sakit. nggak tahu kamu. Kamu tuh dari dasinya. Udah tahu emang. Sekarang tahu. Jangan ada yang ditutupin di sini. Iya. Terus gimana Ki? Sekarang urusannya sama pekerjaan kamu. Iya. Kamu itu orang biasa, tidak berpendidikan. Kenapa kamu dipilih? Lama makin kesini semakin adanya penghasilan, orang jadi menginginkan kedudukan kamu. Begitu. Ini teh lemahnya karena apa? Batinnya terpuruk karena kehilangan. Itu kehilangan Parlan itu terpukul Bapak. Dari bagian langsung masuk ke dia. Jadi masuknya ilmu Lagi itu saat lemah. lemah-lemahnya. Itu lemah sekali memang. Dia itu marah, tidak menerima keadaan, tidak menerima Takdir. Masih belum Marah ya? sama siapa Ki? ya marah. Marah sama Tuhan. Sampai sama Tuhan pun dia kecewa. Kenapa masih mudah diambil? Padahal itu takdir, harusnya berusaha ikhlas. Mati itu nggak mesti tua muda. Itulah cintai Ajal. pada setiap permasalahan yang kamu alami. Kenapa? Karena setiap permasalahan itu ya yang punya itu orang atau makhluk atau kuasa dari segala makhluk, yaitu Allah Allah Subhanahu wa taala. Iya. yang punya kuasa. Kalau kamu mencintai masalahmu, sama juga kamu mencintai yang memberikan masalah. Karena apa? Kamu sudah mengingkari takdir. Itulah kelemahanmu. Kamu itu banyak yang tidak menyukai. Kenapa Ki? Ya sepanjang perjalanan kamu lagi. Orang Kesayangan oleh pemerintah daerah. Iya emang benar. Lantaran juga kamu juga menganggap juga gitu dari sisi mana aja. Dia itu di kampung mana aja dikenal. Iya. Begawe apa juga jadi. Ya, ininya bagus networkingnya ya. Iya. Kita nggak tahu hati orang begitu caranya. Ya memang tidak tahu. Kalau tahu mah berarti bukan manusia. Iya betul. Subhanallah. Ini pembelajaran buat kita semua ini. Iya, mudah-mudahan. Dia menerima takdir itu Sekarang bagian itulah dari kenapa iman. sekuat-kuatnya manusia pasti ada kelemahan. Kelemahannya Iya pasti pasti ada. ada. Di mana kelemahannya? Di saat dia kehilangan sesuatu yang dia cintai. Iya emang. Karena selayaknya semua yang ada di dunia ini bukan milik kita. Iya bukan. Hanya titipan. Semuanya titipan. Iya. Makanya itulah kelemahanmu. Karena dia mungkin karena laki-laki satu-satunya kali anak laki-laki satu-satunya. Dia mah Satu-satunya. gagah dari batinnya yang rapuh. Iya. Maka masuk semuanya. Dia bukan lagi jadi dirinya. Banyak makhluk yang menunggangi ya berarti Ki ya. Makanya kenapa kamu selalu mawa pengki cai Kena eta aya cai air banjir. Kenapa Ki? Ya pengki bawa dua. supaya kamu menyerok sampah-sampah semua dan air itu sebagai pembersihan dirimu. Ya, simbolnya itu tadi Bapak Buang udah- semua sampah yang ada dalam dirimu. Iya. Bersihkan, jangan tidak mengakui. Iya. Saya tidak terima. Jangan ya. Iya, kalau itu tahu. Subhanallah. Jangan, kamu itu bukan dirimu sendiri. Betul. Kalau udah gitu ngerti lah. Ngerti ya. Bersihkan dirimu, jaga lisanmu. Iya. Jadi sikapnya juga harus diperbaiki dan lisannya juga ya Ki. Iya, karena apa? Itu yang menjadi sampah. Iya. Iya. Jangan sampai orang sakit hati gitu Ki. Itulah yang menjadi sampah yang terkadang kita tidak pikirkan. Tidak menyadari ya. Itu memang terlihatnya kecil. Saya tidak melukai dengan senjata, tapi kadang orang tidak suka dengan sikap kita, Iya. Iya. dengan perkataan kita. Iya, mungkin itu mungkin. Iya. Ya namanya kamu juga kan suka bercanda orang itu. Iya. Emang dia suka bercanda. Kadang Masa- perempuan jadi ngambil hati. Benar, emang benar. Jangan sampai Padahal mah kamu tidak ada niat, Kagak niat. tapi perempuan itu berniat menerima apa yang kamu notekkan. Iya. maksud betul. Bapak bercanda tapi si perempuannya baper gitu ya. Ki? Iya baper. Iya, Bahaya ya. Bahaya Pak. dulu kan gagah dia mah. Mau naik turun gunung berapa kali dia kuat. Karena kenapa Ki? Ada yang dampingin beliau. Ya memang tidak sembarangan tanya. Orang tua kamu siapa? Jujur bilang. Iya, apa karena Beliau seorang apa? ya Bisa ngobatin. insya Allah Berarti keturunan dari Banten juga kan. Nah, Berilmu jadi lah ya. jangan bilang kamu itu tidak ada apa-apa. Tapi saya masih kecil kan ya, merasa berilmu enggak. mungkin titipan orang tua. Mungkin yang ada dimasukin sih. ke badan Bapak. Ada. Ada. Memang kamu juga mempelajari apa yang diajarkan orang tua. Ketahuan Bapak nggak boleh bohong kata Tak dia. boleh kamu mengingkari. Iya. Dia udah sekolah. Oh,
gitu. Berarti kan kamu sadar. Udah sekolah, bapak berilmu. Ini juga tahu. Enggak mempan di Udah sekarang mah begini. Pengki itu panglima teh benar banget tadi itu. Yang mana Ki? Nu eta nu Suruh dibersihkan. dibedakeun atau eta aya pengki. Oh iya Panglima tadi So nggak tahu eta pengki bawa ka ditu. Serokan sampah. Ulah titah ke jelema, titah ke kusorangan. Atuh nu ngagawe sorangan. nya Maneh nya tadi teh bebeja. Jeung jelema di dieu. nya Abdi ngadenge cewek itu? bebeja ke jelema ieu. nya Ingat tidak? Segala sesuatu tergantung kita. Mau dibawa kemana? iya Mau tenang, mau bahagia, mau sedih, kita sendiri yang menentukan. iya Begitu juga dirimu. Ari ayeuna mangges nu penting ayeuna ulah disesalkeun. Ari masa nu geus lewat teh Udah melewati ya udah. diistighfarkeun wae. istighfar ya Ustaz. Amin. Mohon bantuan anak atuh ieu nu aya sesek nu aya di raga Farman dicanak mohon dipangyanakeun sadayana. Hari ieu teh tinggal mensucikan diri dulu. Iya, menyucikan diri dulu. Minta maaf kepada Allah. Iya. Minta ampun. Minta ampun atas apa prasangka buruk terhadapnya. Iya. Jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah. Iya. Kamu teh beruntung. Ari almarhum masih muda, anak baik, dijemput dalam keadaan baik. Amin. Daripada hidup menambah dosa. Amin. Ya. Lebih baik pulang dalam keadaan yang suci. Benar tidak Panglima? Tapi waktu itu kayaknya sakitnya Parlan juga nggak wajar ya Ki? Ya itu lebih baik. Kalau memang dia didolimi, berarti kan dia membawa kebaikan. Oh benar. Kalau insya Allah kalau meninggalnya karena sihir itu masuk surga, amin ya. Amin. Dia memang hantaman dari sana sini. Iya. Tidak suka dengan bapaknya. Kena ke anaknya. Oh ya Allah. Karena memang kan dia ibaratnya benar-benar sehati dengan itu. Iya anak laki-laki satu-satunya. Sehati kamu dengan si Parlan. Iya emang. Emang benar lah. Jadi ibarat separuh jiwa kamu tidak ada, lemah. Benar-benar kamu merasakan berat. Kehilangan. Sampai detik ini pun masih percaya tidak percaya kamu dia tidak ada. Dia yang kuasa, dia yang mengambil. Iya, dia berkuasa. Kembali Semua lagi. atas izin Allah ini ya. Izin Allah. Kembali lagi lah. Milik kita, bukan titipan. Iya, hanya titip. Segala yang dititipkan pasti akan diminta lagi. Iya. Kakinya bengkak kenapa Ki? Kaki bengkak ke nanti. Hari ini teh penyakit memang sudah menyebar kemana-mana. Iya. Berarti sudah. Jadi awalnya itu di lambungnya ada lambung luka itu sedikit. Iya. Akhirnya karena dia jadi malas makan, pikiran susah Iya, tidur malas makan. kalau malam. Memang betul. Jadinya makin membusuk. Waduh. Memang awalnya sudah ada penyakit. Akhirnya mempengaruhi ke paru-paru. Jadi memang Nanti dari itu lambungnya lari lagi ke Organ yang lain. saluran ini, kandung kemih dan ginjalnya. Jadi memang ada medisnya. Jadi awalnya memang Ada. Medis. bengkaknya itu karena peredaran darahmu tidak lancar. Oh, iya. Makannya dan minumnya dijaga. Jangan yang Nggak boleh bersoda yang pedas. tidak boleh pedas, tidak boleh lemak lemak berlebihan. tidak boleh. Asam juga nggak boleh. Pedas juga nggak makan kan? Pedas, Pedas asam, asam udah nggak makan. Tidak minyak. bisa dia makan juga tidak boleh banyak. Dikit makannya. Harus sedikit tapi sering. Sering. Kalau lambung memang gitu sih sedikit. tapi Tidak apa-apa. Anggap ini sebagai puasa. Iya, puasa. Pembersihan diri. Bersihkan diri kita. Itu pengkit nyata. Bisa. Ari pengkit dengan eta nyerokeun sampah. Cai kenaon? Bersuci. Mandi kan air untuk bersuci. Jadi biar kamu tuh tidak terpuruk seperti ini, biar dia menguasai dirimu. Iya. Kalau saya tanya mah seneng malah bapak kotor nggak usah dibersihin. Mantap nah Ari Abdi teh resep seneng bahagia Ari ayeuna aya di dieu disampaikan nu naon-naon nu hayang dibejakeun atuh ngatos. Terungkap semuanya ya. Iya, Gitu ya Ki. jadi terbuka. Nah, bapak teh kus gitu. Biar sebagai bahan untuk evaluasi juga. Iya. Berat tanggung jawabna. Iya, pasti. Tanggung jawab teh
bareto mah berat ieu teh. Ya, tapi kan ayeuna mah tos keluar, tos sepansi. Aduh, can lila pan. Inya teh acan. Nah, ini teh penyakit ini memang setelah dia itu mau Pensiun. pergantian. Iya. Nyata Ya, ada bulan 1-nya, bulan 1. Setelah itu langsung setelah kejadian almarhum tidak ada, masuklah dia dan ada pergantian. Emang. Jadi udah Kayak puncaknya Iya, berturut-turut gitu ya. langsung. Awalnya dari pikiran. Iya bisa jadi ya. Pikiran tuh memicu penyakit. Iya. Makanya harus Jadi pikiran penyakit yang udah ada bibitnya jadi. Iya. Karena Asam lambung naik. kemarahan di dalam hati, Kemarahan dalam hati. tidak menerima keadaan, Kayak belum ikhlasnya itu belum lah. ikhlas. Ya maksudnya sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan, 3 bulan dah paling lama udah dah gitu kan. Tapi kan jangan terus berlarut, nggak boleh. Iya. Kan dua dalam Kata Allah hidup. sekali Berapa lama berlebihan ini? nggak boleh. Ini ada bapak, Enggak meninggal ya sekarang. Ini 2 tahun. mau 2 tahun. Belum ayah, Oh, belum can ada. ayah. Agustus Belum ada 2 tahun. Can ayah 2 tahun itu berdekatan ini teh dengan pergantian dia tuh berdekatan. Iya. Nanti Agustus 2 tahun. Kirimin doa banyak-banyak. Banyak, Bang. Setiap hari. Mantap nak kieu sadar tuh. Ari kunaon arti ibadah salat jenazah teh. Kau berdiri tidak seperti sholat-sholat yang lain. Ayah sujud nak. Kenapa Iya. kayak gitu? Kenapa? Atuh sholat jenazah teh diri we kieu. Iya, nggak Tengok ada kanan, sujudnya, heeh. tengok. Takbir doang. Karena sujud hanya untuk Karena Allah. untuk sesuatu yang pergi tidak perlu kita menunduk. Oh iya. Tunduk sujud kita hanya, Hanya pada kepada yang benar. Allah. Iya. Kenapa harus menengok kanan kiri? Supaya kita itu sadar diri. Kita harus menoleh ke kanan Ke kiri. dan ke kiri. Kita menoleh. Oh kalau orang senang teh begitu, orang susah begitu, orang kaya begitu, orang miskin. Biar ada Dan empati. kembali lagi kepada Allah bertakbir. Iya. Gitu. Walah, kita jadi tahu ya Iya. filosofi sholat jenazah ya. Kenapa enggak sujud? Untuk apa kita Makasih ya, bersujud Ki. kepada orang yang sudah tidak ada? Iya. Sujud kita hanya kepada Allah. Iya, betul. Ari eta teh nafas, eta teh kehidupan. Kehidupan itu apa? Amal perbuatan. Jadi amal perbuatan kita perbaiki lagi Amin. supaya nafas yang kita hirup menjadi lapang. Amin. Oh iya. Gitunya. Iya. Gasnya. Atuh nuhun panglimanya. Sama-sama. Ditulungan. Insyaallah. Segala ditulungan keluarga orang. Insyaallah. Iya. Ini keluarganya udah seperti keluarga kita ini. Anak-anaknya semua dekat sama kita. Rati, Eli, Sinta, Farida, Iya. Harlan. Putra-putra ieu cucu na Atuh karena. nuhun, atuh titip-titipnya. Iya. Pokoknya pesenna kitu wae nya. Disampaikan deui nya Neng. Iya. Naon-naon nu diupayakeun dalam hidup. Ya. Terima ini adalah Takdir. Amin. pembersihan Pembersihan. kita Iya. dari kehilapan kita. Iya. Terima ini teh Terima, berkah. Iya. Amin. Almarhum Parlan dia berjuang dalam sakit. Iya, emang betul. Berjuang. Dia mah lagi mau Dia mah tidak pernah mengeluh. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil Tidak akhirati pernah hasanah. mengeluh panglima. Iya. Belajarlah dari almarhum. Betul. Benar. Jangan mengambil negatifnya. Iya. Kenapa pergi di usia muda? Jangan. Iya. Justru karena Allah itu sangat menyayangi anak itu, menjaga anak itu. Amin. Supaya anak itu tidak terbalut dosa. Amin. Emang dia ini ya nggak pernah Tidak macam-macam anak. macam nih. Nggak baik. Macam-macam. Itu aja temennya masih ada yang iri kan? Waktu itu kita Anaknya juga sopan santun. Topan. Anak laki satu-satunya. Mungkin dia tuh bener-bener mendalam, soalnya nggak ada buat komunikasi gitu. Sabar ya, Pak. Ikhlaskan. Bagaimana Nabi mau menyerahkan anaknya Iya. untuk dipenggal kepalanya. Nabi Ibrahim ya. Nabi Ismail. Dia mengikhlaskan karena untuk menunjukkan Nabi Ibrahim. ketakwaannya. Ismail. Iya, Nabi Ibrahim disuruh memenggal anaknya. Nabi Ismail. Ya, itu jadi Sabar, pelajaran. Kamu tidak menyadari itu. Iya sih. Rela dia
walaupun dia diuji segala macam supaya tidak bertakwa kepada Allah. Anak baik sih, kita udah pernah kenal beliau kan pernah kemarin Ki. Sekarang sudah bersihkan diri kita, perbaiki perilaku kita, perkataan kita. Manusia itu pasti ada teledornya. Betul. Ya, gitunya. Atau numpun panglima. Iya. Makasih ya Ki. Nah, hati-hati. Ya, hati-hati. Ya, perbaiki diri. Mogi-mogi diberi berkah. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar. Alhamdulillah Bapak anak-anaknya soleh, soleha ya Pak ya. Amin. Itu yang menyelamatkan Bapak sama Ibu nanti insya Allah. Ya udah kita terapi Bapak dulu ya, masuk ke dalam klinik ya Pak. Matanya buka Pak, lihat Panglima. Bismillahirrahmanirrahim. Fallahu khairan hafizan. Sikir ya. Wa huwa arhamur rahimin. Fallahu khairan hafizan wa huwa arhamur rahim. Allah. Tahan ya Pak, sabar ya. Allah. Sabar ya Zikir. Ibu majuan lagi Bu biar nggak jauh-jauh mereka. Allah. Pegangin lututnya. Nah. Allah. Sabar Pak, sabar Zikir Pak. Zikir. Allahu Akbar. Sekarang saatnya Bapak Parman mandi air doa. Ini air yang sudah didoakan untuk pembersihan dan juga pemagaran badan Pak Parman. Nah, karena Pak Parman sesak napasnya dan kakinya bengkak, ini sementara mandinya nggak pakai gentong, pakai ember aja. Ya, alhamdulillah Bapak Parman sudah diterapi, sudah mengungkap akar permasalahan yang dihadapi, dan sekarang apa yang dirasakan Bapak? Sekarang alhamdulillah agak enteng, badan enak, nggak terlalu sesak, napas juga udah lumayan baik lah. Setelah diterapi juga. Tadi sakit nggak? Nah, sakit nggak? sakit sih, cuman nggak berapa. Ditahan. Nggak bisa ditahan lah.
Jadi sekarang udah ketahuan, mungkin masa ke belakang saya apa yang harus diperbaiki ya kan. Kita ke depannya harus diperbaiki, itu aja. Yang mungkin namanya manusia ya, ada kehilapan, ada kelebihan, ada kekurangannya. Mungkin disitulah lemahnya saya. Tapi pesan dari Aki tadi sudah dipahami Pak ya? Dipahami. Bahwa takdir itu kan kuasa Allah ya, Kuasa harus Allah. diterima itu. Cuman saya yang nggak lupa mungkin tak dari kesananya kebaikannya, bukannya ingat. Bukannya menyesali kematian. Bukan, namanya mati semua pasti mati. Itu yang dirasakan kebaikannya dia sama saya, Baik, sama keluarga gitulah. Itu aja. Waktu dapat kerjaan yang saya ingat tuh, ibaratnya cerita dapat kerjaan terus gajinya tuh nggak dipegang Enggak, semua dia mah diserahin nggak ke pernah. Bapak ya. Ya, apapun terserah bapak, mama. Pengabdian tanpa Seorang batas. anak. Iya, Pengabdian tanpa batas. Iya. Totalitas. itu aja yang saya ingat. Setiap gajian selalu diserahin orang tua. Iya. Masya Allah. Hebat tuh anak. Jadi kebaikannya ya, yang ya. Sekarang Bapak nggak ngos-ngosan bicara. Nggak berapa lah. Tadi kan dikit aja. Tadi mah ngomong sih dikit juga capek banget. Terus waktu diguyur air doa apa yang dirasakan tadi Pak? Alhamdulillah merasa menyerap gitu kan karena perut Masuk juga ya? semua. Rasanya ademnya masuk ke Adem, perut. anak udah minum tadi kan. Nah, alhamdulillah mudah-mudahan dah. Insya Allah ya, nanti setelah Ya, dikasih alhamdulillah. resep obatnya juga apa nanti dibuat, Amin. diminum. Amin. Ya, Sama ada doa yang harus di ya Hafalkan. harus. hafal di luar kepala ya. Ya. Disiplin. Kalau Ibu apa Bu kesan-kesannya Bu? Terima kasih atas kebaikan Bapak, Ibu. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ya, namanya juga saya orang hidup, ya pasti ingat yang udah nggak ada. Cuman saya katanya, siapa lagi kalau bukan kita yang mengobati? Kita harus yang bisa mengobati diri sendiri. Iya betul. Iya, kata saya. Makanya saya sedikit demi sedikit. Kalau hati kecil tuh nggak ada yang lupa. Semua ingat. Mudah-mudahan almarhum husnul khotimah ya. Amin. Amin. Terima kasih Pak, Bu. Semoga ini Pak Arman cepat sembuh. Iya, amin. Semoga Ibu sama Bapak di sini dilancarkan. Kebaikannya maupun rezekinya, semoga dikasih kesehatan. Doa yang sama Dunia untuk wal keluarga afiat. Ibu, Bapak. Amin. Ya, baik Panglima, apa yang ingin disampaikan Panglima untuk netizen dan juga pesan untuk Pak Parman terakhir? Banyak cara Allah mencintai hambanya gitu. Banyak cara Allah juga untuk menegur hambanya. Jadi jadikan semua hal itu sebagai rasa Allah itu sayang sama kita. Bukan Allah benci sama kita. Bukan Allah suka kita gitu. Kita nggak tahu apa rahasia di balik semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Intinya Allah tidak pernah menganiaya hambanya gitu. Dia selalu mau hambanya itu kembali kepada Allah, sujud, syukur, ikhlas. Banyak cara Allah menegur hambanya. Jadi kita kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini melainkan atas izin Allah. Allah mengetahui segala sesuatu itu. Baik cacing pun yang di dalam tanah, semut pun yang di dalam lubangnya, Allah tahu pergerakannya gitu. Apalagi kita manusia, makhluknya yang sempurna, nyata gitu. Diberi akal, pikiran, sempurna dah. Pentingnya manusia ini paling sempurna. Jadi yang harus kita lakukan, perbanyaklah berdoa, pasrah, sujud syukur kepada Allah, ikhlas akan qadarullahnya, takdir yang diberikan, meski berat, meski sangat sulit gitu ya. Namanya kita manusia punya perasaan, apalagi terhadap anak yang sangat kita sayangi, anak yang sangat kita cintai gitu. Itu memang tidak mudah gitu. Tapi kita terus harus belajar ikhlas ya. Belajar ikhlas, belajar mengendalikan perasaan, akal dan pikiran untuk menjalani perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya kita hidup semuanya hanya titipan. Titipan yang Allah titipkan. Dan suatu ketika kita nggak tahu kapan, waktunya kapan, kita nggak tahu. Akan diambil ya. Dia ambil lagi yang dia titipkan sama kita. Padahal selama ini kita menganggap udah ya, anak saya, milik saya, saya mengandung, saya melahirkan, saya membesarkan gitu. Emang benar nggak salah gitu, tapi yang punya tuh ada gitu, termasuk diri kita gitu. Itu menurut saya seperti itu aja. Baik, semoga tayangan ini bermanfaat dan semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa.
Dan akhirnya saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum.